Selanjutnya Mau'izatul Husna yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Kautsar dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Jangan enggak tahu. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Habaibana al-kiram, para sadah yang sangat kami muliakan, wabil khusus Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Haji bin Muhammad Al-Habsyi, semua khudamai hadal ma'had, khudamai jam'iyatin Nahdlatul Ulama, wa fi muqaddimatihim Kiai Haji Wahid Rais Suriah PJNU Kota Probolinggo, semua santri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang sama-sama kita doakan moga mendapat ilmu yang manfaat, yang barokah, moga-moga selalu mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian benar-benar menjadi pribadi yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan akhinal karim Romo Kiai Khalil Nawawi, Kiai Mas Uwais Nawawi, akhinal karim Kiai Fahim Ruyani, semua masyayikh yang berkenan hadir di acara Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hari santri yang ke-10 malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan, bisa bersilaturahim. Moga-moga benar-benar merupakan pertemuan, merupakan silaturahim yang penuh faidah, penuh makna, dan pada akhirnya benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Saya ini orang Jawa kelahiran Sumatera, jadi dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Wahid tadi itu, Rais Suriah tadi itu, saya kalau dalam bahasa Jawa istilahnya lamat-lamat sedikit-sedikit saya paham. Yang jelas beliau mengatakan betapa pentingnya nomor 4 di kota Probolinggo ini ya. Cuman hujah yang beliau pakai dengan apa yang kami yakini beda. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumun 'anil bala. Semua lingkungan, semua komunitas, semua negara, semua wilayah yang di situ ada 4 hal, maka masyarakatnya akan aman. Nek babakan kampanye tok pinter aku, wis positif gue, wis yakin ya. Yang pertama alimun ala sabilil huda,
Yang pertama itu adalah imamun adil. Yang kedua adalah alimun ala sabilil huda. Yang ketiga adalah masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Yang keempat adalah wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kota Probolinggo untuk kemudian benar-benar aman, selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Qurtubi, membutuhkan 4 hal. Yang pertama, Habib Hadi konsisten sebagai pemimpin yang baik. Yang kedua, Kiai Wahid istiqamah fi ilmihi wa amalihi. Aminono blok. Angel iku. Aku ya rada kiai masalah. Kiai istiqomah ya angel. Cek akeh pejabat istiqomah, paham lho, Kiai istiqomah iku apa ta, aku wis kudu minggir. Ala sabilil huda. Yang ketiga adalah wa masyaikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Yang ketiga, para orang tua, para wali murid semuanya menekan, mendorong anaknya untuk memiliki perilaku budi pekerti yang baik, menghindarkan dari hal-hal buruk, kemudian memastikan anak-anaknya belajar ulumiddin, belajar ilmu-ilmu agama, dan juga belajar Al-Quran. Yang terakhir, nomor 4, wa nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Habib Hadi selain yang sudah pernah dijelaskan ketika HSN tahun kemarin, saya itu sudah sesuai janji, Bib. Saya kan sudah ngomong kalau jenengan besok mau kampanye lagi, saya datang. Ternyata saya diundang untuk maulidan, tidak untuk kampanye. Saya khawatir ini beda biayanya. Beda, karena kalau maulid itu kita sama-sama butuh. Lah tapi kalau kampanye yang butuh jenengan. Nah ini panik saya sebetulnya agak panik dengan judul ini, jujur ini, saya ngomong apa adanya, setelah ini saya pulang. Saya jauh, beda dengan Kiai Wahid, dekat dia. Saya jauh ini, melewati banyak pintu tol saya. Yang keempat, perempuan-perempuannya semuanya mampu menjaga diri dengan baik. Tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan atau memakai pakaian-pakaian sebagaimana tindakan dan pakaian yang dipakai oleh kaum-kaum jahiliyah. Artinya apa? Bahwa ibu-ibu secara keseluruhan, mbak-mbak, para santri semua, panjenengan adalah penentu bangsa. Wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakihi. Air mineral bisa disebut air yang menarik, air yang bersih, air yang kemudian layak konsumsi ketika tempatnya itu bersih. Komunitas, kaum, sebuah bangsa baru bisa kita katakan bermasa depan kalau al-manakih itu benar-benar terjaga, benar-benar bersih, benar-benar berkualitas. Al-manakih itu adalah rahim-rahim itu. Jadi kalau ibu-ibu, calon-calon ibu kemudian mampu menjaga dirinya, mampu menjaga rahimnya, mampu mendidik anaknya dengan baik, insya Allah masa depan kota Probolinggo, masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan insya Allah sangat gemilang, sangat cemerlang. Allahumma. Saya belum pernah mendengar mulai 1 bulan 2 bulan terakhir ini bahwa
ada yang menawarkan hal yang lebih menarik, hal yang lebih mantap untuk NU, untuk Nahdliyin, untuk santri, untuk pesantren, kayak yang ditawarkan oleh Habib Hadi di Kota Probolinggo. Ini bukan kampanye, tapi ini testimoni. Karena kalau kampanye, mohon maaf, ada biayanya, Bib. Enggak, ini testimoni nih. Karena alhamdulillah ada beberapa teman-teman mutaharijin, teman-teman alumni yang kemudian saya tanya, bagaimana situasi Kota Probolinggo? Kira-kira ada enggak yang punya perhatian terhadap pesantren, terhadap Nahdlatul Ulama? Wah, itu tetap Habib Hadi. Wah. Ya saya nggak tahu, Beb, itu benar apa tidak, atau kebetulan orang yang saya tanya itu termasuk orang yang panjenengan ihsani, saya juga nggak ngerti. Karena al-insan itu Abdul Ihsan. Bahwa kadang-kadang kita ini tidak adil, kadang-kadang kita ini kemudian menutup mata kita ketika kemudian ada orang yang benar-benar berperilaku ihsan terhadap kita. Al-insan itu memang sangat tergantung terhadap kebaikan orang lain. Ya memang begitu itu. Jadi kalau melihat sekelas Rais Suriah pidatonya kayak gitu, maka saya bisa membayangkan betapa luar biasa hatinya Habib Hadi ketika diberi kesempatan memimpin kota ini untuk Nahdlatul Ulama. Jarang-jarang, saya hampir tidak pernah melihat ada pengurus NU kemudian melakukan hal seperti itu, apalagi Rais Suriah. Ngeri. Saya sempat berpikir, karena saya ini pecatan PW, apa enaknya saya khidmah NU di sini aja ya. Kayaknya kok menarik dan meyakinkan. Dan melihat semangatnya loh. Salamnya sampai 2 kali. Gila gak tuh? Ngeri. Moga-moga lah, Bib, kalau memang itu adalah sebuah kemaslahatan kebaikan untuk Kota Probolinggo, semua harapan dan niatan teman-teman semua untuk panjenengan moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis, iku wis mari iku. Iku wis mari. Aku mek nyambung dawe mau. Wis gak penting blas munggo ku asline. Tapi yang paling penting dan paling membuat kami kemudian takjub adalah ketika kami datang ke sini di tengah-tengah pesantren Riyadhus Shalihin yang hari ini dikhidmai oleh Habib Ali. Kami dalam hati kecil langsung berharap dan berdoa, moga-moga pondok ini lestari, moga-moga pondok ini amiron ma'muro, barikan mubarakah. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di sini benar-benar ahli ilmi, ahli khair. Bahkan saya tanpa sungkan tadi langsung matur ke Habib Ali, Bib, jenengan putranya berapa? Pertama saya tanya, Bib, ini pondok siapa yang bangun? Orang tua saya. Ini tinggalan orang tua saya. Panjenengan ngajinya di mana? Panjenengan ngajinya di mana? Saya ngaji di tempat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Putra jenengan berapa? 2. Laki-laki semua apa ada putrinya? Laki-laki semua. Sudah mondok masih kecil, Gus. Segera dipondokkan. Di Sidogiri boleh, di Dalwa boleh, atau dimanapun. Segera dipondokkan supaya mampu meneruskan hadzal ma'had al-mubarak. Wah, itu yang paling penting. Kita ngomongkan santri, Pak. Saya tadi baru lewat saja. Di situ ada tulisan Mazil Tataliban. Itu seingat saya dau-dau yang sering ditampilkan oleh Sayyid Muhammad. Jangan sampai kita ini menjadi santri ya ketika kita pondok. Kita ini jadi santri mulai pertama kali kita mengenal guru kita ila yaumil liqa'illah azza wa jalla, sampai kemudian kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kehilangan kesantrian kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Niku dawuh Sayyid Muhammad. Termasuk yang paling menarik di antara dawuhnya Sayyid Muhammad mengenai maulid.
mengenai maulid. Saya masih ingat beliau mengatakan bahwa innal ihtifal li maulidi syarif sallallahu alaihi wasallam madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bihi wal ittiba' ilaihi. Bahwa kumpul-kumpul untuk mengadakan maulid seperti malam hari ini itu merupakan satu ekspresi, satu bukti, satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini mencoba membangun rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan satu dalil, merupakan satu bukti bahwa ada hubungan yang sangat kuat di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma wa man lam yahtafil falayakunu wala yalzamu annahu la yakunu muhibban wala muttabi'an. Nggih, leres mboten? Cuma siapapun yang kebetulan hari ini belum mau untuk mengadakan maulid atau kemudian menolak maulid, jangan kemudian kamu anggap mereka semua bukan pecinta Rasulullah, mereka semua bukan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Dawuh-dawuh seperti itu menjadi penting. Dan saya sudah cukup bangga ketika kemudian ono Habib mondok, ngalim mondok, kemudian berkhidmah di bidang keilmuan. Kakek kami selalu mengatakan bahwa afdhalut turuq ilallah tariqatu ta'lim wa ta'allum, bahwa cara paling efektif untuk kemudian kita menuju Allah, wusul ila hadratillah, adalah dengan cara ngaji, ngaji dan ngaji. Li'annallaha ta'ala yaqul inna akramakum indallahi adqakum. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan lain sebagainya. Yang semuanya itu membutuhkan dasar keilmuan untuk melakukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kita kemudian mendekat beribadah kepada Allah sedangkan kita tolol? Maka jalur paling efektif untuk kemudian kita ini mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah ubudiyah, ya cara satu-satunya adalah nyantri. Cara satu-satunya adalah nyantri. La yakunul mar'u aliman hatta ta'lam wa la yakunul mar'u aliman hatta amila bi ilmi. Kita semua tidak akan pernah menjadi orang yang paham agama, tidak boleh dikatakan sebagai tokoh agama bahkan kiai kalau tidak terbukti pernah nyantri. Dan walaupun sudah nyantri, belum serta-merta untuk kemudian kita ini punya kelayaan untuk dijadikan tokoh kalau belum mampu menunjukkan bahwa kullu ma qulna itu adalah maf'alna. Semua yang kita sampaikan itu adalah yang kita lakukan. Al-wa'id man wafaqa maqalah lima fa'alah. Seorang tukang mau'idhah, tukang pidato, sebenarnya itu adalah orang yang omongan dan perilakunya itu sesuai. Makanya tadi Romo Kiai Nur Wahid dan juga saudara MC tadi ketika menyebutkan kami ini, ada Mas Khalil Nawawi, ada Kiai Fahim Muryani, ada saya, kemudian dijadikan uswah. Wah, itu saya langsung dredeg itu mulai dredeg saya. Saya tadi mulai awal saya datang saya pede-pede saja, tapi ketika kemudian MC mengatakan kiai dari situ kiri ini adalah uswah, kalau saya secara pribadi teratapan itu apa bahasa Maduranya? Itu enggak bisa saya. Apakah? Ngetek. Oh, ngetek. Apa itu? Kalau di rumahnya Gus Wahim, ngetek itu adalah ada perempuan yang kemudian nonyol-nonyol gitu loh. Apa namanya? Misalnya ada orang kayak Gus Wahim begini, kemudian ada perempuan terus enten kan paham ya, ngetek. Itu ngetek, tapi kalau ini ngetek. Oh, beda. Ini beda mahraj saja.
Iyalah, saya juga baru ngerti ternyata kalau uang itu bahasa Maduranya adalah obeng. Karena kita ngertinya pese, cuman tadi itu obeng. Nah, di rumah kami obeng itu adalah alat untuk memutar baut, Mbak. Obeng, beda. Maka ini menjadi penting bahwa hanya sekedar bahasa untuk keseharian kita saja itu membutuhkan banyak perangkat untuk tepat dan ketepatannya. Kapan penempatannya? Apalagi bahasa-bahasa Al-Quran, apalagi bahasa-bahasa sunnah an-nabawiyah, apalagi bahasa-bahasa asar, bahasa aqwalil ulama wa ijma'ihim. Maka ngaji ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ketika Habib Ali kemudian bercerita bahwa pondok ini begini, bangga saya. Langsung dengan sangat suul adabnya saya matur, putranya sudah mondok belum, Bib? Karena harus tahu bahwa halaku ummati biaidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Besok rusaknya umat saya, ini sahih, sampean bisa lihat di Bukhari ada, di Muslim ada. Besok umat saya ini akan rusak di tangan pemuda-pemuda pekok, pemuda-pemuda bodoh, tolol, tapi min Quraisy. Kata bapak saya setiap saya ngaji melewati itu, siapa kata bapak saya? Siapa itu pemuda-pemuda bodoh tapi min Quraisy? Gus-gus itu. Artinya anak-anak tokoh. Kami ini anaknya, ya termasuk jenengan, Beb. Mohon maaf, Beb. Mohon maaf, jangan tersinggung, Beb. Tapi memang begitu, Beb. Artinya bahwa kemudian karena orang tua kita luar biasa, karena kakek kita luar biasa, tapi kita hanya mengandalkan keistimewaan kakek-kakek kita, orang tua kita, maka umat tinggal menunggu waktu untuk kemudian habis keistimewaannya, habis masa jayanya. Bapak saya itu selalu ngomong begitu, yo dus-dus gini. Saya hari ini mulai paham bahwa oh iya, ternyata kami ini walaupun tolol, mohon maaf ini, Beb. Ternyata kadang-kadang apalagi di daerah yang berdarah Madura, kayak jenengan ini kan, oke, lagi itu loh, segera mengaku saja. Acap kali kami ini mendapatkan penghormatan, kemuliaan yang melebihi apa yang seharusnya kami terima. Karena apa? Karena keluar biasaan pengabdian kakek-kakek kami, orang tua kami. Keramatnya orang tua kami, karomah orang tua kami masih nempel ke kita, tapi keilmuan dan kedekatannya dengan Allah sama sekali jauh, sama sekali berbeda. Tapi keramatnya, penghormatannya minal maduriyin sawa, luar biasa. Makanya kenapa sebetulnya jenengan-jenengan dan kita semua para santri sebetulnya dari awal sudah diingatkan oleh para ulama, kamu itu melakukan apapun, melihat apapun, itu timbangannya keilmuan. Saya dulu masih ingat, sering saya ceritakan, kami dulu masih ingat ketika kami itu mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar. Kemudian kami lari-lari di depan pondok, terus naik ke dalam. Ada beberapa santri itu membalikkan sandal kami. Khas santri itu kan punya gaya seperti itu, membalikkan sandal kami. Itu nenek kami, itu benar-benar marah terhadap santri tadi itu, karena melakukan sesuatu yang belum sepantasnya, belum selayaknya, belum waktunya kami terima sebagai cucu beliau. Wong kami masih kelas 3 SD. Karena anak siapapun, wa inna gabirul qaumi la ilma indah sohirun. Karena walaupun kami anak orang luar biasa, kalau tolol ya tolol saja, kalau goblok ya goblok saja. Ya bangga. Hari ini semua orang di kota Probolinggo secara garis besar ya tidak semua orang, nggak mungkin. Ridon nas itu ghayatun la tudrak. Kebanyakan rata-rata sudah lupa kalau jenengan itu Habib. Tapi ingatnya jenengan itu adalah pengabdi. Jenengan adalah orang yang kemudian
kader santri yang punya konsentrasi penuh untuk membawa Probolinggo kota menjadi Probolinggo yang lebih baik, yang lebih manfaat. Sampai orang kemudian lupa bahwa jenengan itu sebetulnya ada yang lebih medeni lagi, ya Habib tadi itu. Ternyata jauh lebih menarik menjenengan sebagai pribadi yang bermanfaat daripada jenengan sebagai Habib. Karena kakek panjenengan, bahkan Nabi sendiri dawuhnya, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Oh, kamu apalnya khairun nas. Oh, enggak apa-apa, khairun nas anfa'uhum. Ya enggak apa-apa. Oh, ya podo ae, terserah. Kamu mau ngambil kitab yang mana? Ahabbuhum ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Saya masih ingat itu, bahwa orang yang paling dicintai itu bukan anaknya kiai. Wong kiainya aja belum, nggak ada. Wong saya di mana-mana selalu cerita bahwa sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh. Itu pertama apa? 7 kelompok yang pasti selamat. Imamun adil, Beb. Imamun adil. Pejabat yang baik loh, Beb. Loh, karena kakek jenengan juga mengatakan adzabun nasi asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyrakahullahu fi sultani fajara fi hukmi. Nggih mboten, Beb? Bahkan jenengan habis to, mbah jenengan jenengan percaya nggih, terserah mboten jenengan. Pejabat yang adil adalah orang yang pasti selamat pertama. Karena apa? Mohon maaf tadi Rais Suriah tadi itu Rais Suriah mau khutbah 17 jam, 17 tempat sehari, itu masih kalah dengan tanda tangan seorang pejabat 17 detik. Loh, positif niku, Beb. Positif niku. Positif. Katakan misalnya Rais Suriah mengatakan wajib setiap selesai sekolah formal anak-anak setelah istirahat kemudian sore harus ngaji. Semua majelis, semua jamaah dikasih tahu, jenengan gak usah geger-geger, tanda tangan tok 7 detik. Seluruh anak-anak di usia dini wajib TPQ, wajib belajar Al-Quran, wajib belajar madrasah diniyah. Sudah, jenengan boleh wafat kapanpun, tapi pahala panjenengan akan terus mengalir selama aturan itu diberlakukan di kota Probolinggo. Artinya apa? Kami-kami ini, wah ini masih pondoknya gede gak karuan, saudara Khalil Nawawi Sidogiri pun ketika mengeluarkan fatwa tidak jauh lebih hebat daripada fatwa yang dikeluarkan Bupati Pasuruan. Jangankan kok Bupati, Pak Lurah saja lebih istimewa dari beliau kalau untuk urusan itu. Dakwahnya konkret. Sekarang kalau tahu-tahu Habib Hadi ngelindur misalnya, dilarang mengadakan pengajian apapun bentuknya setelah jam 19.30 WIB, hatamlah kita semua. Dan kok ada kiai ngotot ngoyok, yang salah kiainya. Semua kita mengatakan yang salah kiainya. Duh, mulai gak pada yakin kok. Lebih ya, loh, kandani. Makanya muga-muga ora dhewe kula gak pate paham kula. Tapi seneng kula. Kula niku kadung ngeten, jenengan jangan sampai memalukan saya, Beb. Yakin ini. Karena berulang kali di beberapa daerah, saestu ketika saya ketemu dengan bupati. Misalnya saya di Malang, saestu nih, misalnya saya di Malang. Beberapa kali Pak Bupati saya ngomong, Pak Bupati, tolong contoh kota Probolinggo. Tempat-tempat pendidikan agama, tempat-tempat peribadatan di sana, listriknya digratiskan. Kok ternyata tidak, padahal jenengan sudah cerita ke saya. Berarti kan yang malu saya, Beb. Tolong itu. Beres ya, Beb? Beres ya? Beres. Aku kadung kampanye tekan dindi. Paham Pak? Jangan sampai kemudian, Gus, ternyata setelah kita cek tidak. Wah ya. Iya kan? Loh, iya gratis. Beliau dahulu sendiri ke saya dan saya masih ingat sampai hari ini. Bayangkan. Juarang atau mungkin satu-satunya di Jawa Timur yang kemudian pimpinan daerahnya menggratiskan listrik untuk tempat-tempat peribadatan.
Itu harusnya Kabupaten Malu gitu. Tadi calonnya katanya ada yang hadir. Nah, itu dengarkan itu. Betapa bangganya dan bahagianya kita ketika tempat-tempat di mana kita berkhidmah dan mengabdi kemudian mendapatkan dorongan, dukungan, kemudahan oleh para pejabatnya. Loh, ngono. Kabupaten dicatat Pak itu Pak. Ternyata itu. Setelah insya Allah gak ada ruginya ketika kemudian memberikan. Makanya tadi kan begini. Tadi kan Rais Surya mengatakan betapa pentingnya, betapa luar biasanya Habib Hadi untuk kemaslahatan santri, untuk kemaslahatan pesantren. Sebetulnya Habib Hadi paham betul bahwa beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai santri, bahkan beliau sebagai dzurriyyah harusnya paham betul bahwa ja'al Islam liyurfa'al adza wad-dharar anin nas. Bahkan ja'al Islam liyurfa'al adza wad-dharar anil khalqi. Bahwa Islam ini datang semata-mata tidak ada tujuan lain kecuali untuk memudahkan, meringankan, menghilangkan semua hal-hal yang tampaknya memberatkan masyarakat secara keseluruhan tanpa pernah melihat bahwa ini santri atau tidak, ini Islam atau tidak, semuanya harus terayomi, semuanya harus tersapa, semuanya harus merasa bahwa dia adalah pemimpin yang menjadi sandaran perjalanan hidupnya. Ngono kuwi, santri kabeh kudu ngono kuwi. Bukan hanya Habib Hadi saja, semua santri di semua tingkatannya, di semua kelasnya harus punya kesadaran yang sama bahwa kita ini harus benar-benar bermanfaat, berperan dimanapun kita berada, dimanapun kita berada ya sesuai kapasitas kita. Kalau semuanya kayak Habib Hadi yang ngeluh angel, bener ya angel, tapi semuanya harus memiliki cita-cita dan harapan yang sama. Makanya para santri-santri sekarang ngaji sing tenan, ngaji yang benar, ngaji yang serius, yang istiqomah. Moga-moga terlahir pemimpin-pemimpin dari kalian-kalian semua di masa-masa yang akan datang. Enggak lah, tenang saja. Santri hari ini sudah membuktikan bahwa santri benar-benar berperan untuk bangsa ini. Masih beberapa waktu yang lalu ada salah satu tokoh santri, kiai kita, kemudian mendampingi Bapak Joko Widodo selama 5 tahun. Saya yakin di masa-masa yang akan datang jenengan-jenengan santri Riyadhus Shalihin pasti akan berwarna di tengah-tengah masyarakatnya. Allahumma nggih, santri wis ngono kuwi tok ae. Wis pokoke santri sing padang, sing rukun, sing kompak gitu. Santri itu, tapi santri yo wangel lho kon rukun iki. Tenan. Aku dhewe yo sahadah yo. Saya bersaksi bahwa tidak ada orang yang paling ruwet dan sulit diajak rukun kayak santri. Gitu, pancen nggih. Makane kula niku mbiyen niku muskil. Tapi ini rahasia ini ya. Istami'u qaulal ulama fi kulli syai'. Kamu itu boleh mendengarkan apapun dawuh-dawuh, kata-kata bijak atau apapun nasihat dari para ulama, apapun fi kulli syai' illa qaula ba'dihim ala ba'd. Kecuali kalau mereka sudah mulai nyebut kiai yang lain. Loh, gitu Gus. Nggih betul Gus. Kecuali kalau kiai-kiai sudah mulai ngerasani kiai yang lain. Sudah enggak usah saya teruskan, saya mulai teratapan. Saya butuh pulang ini masalah ya sudah. Tapi kitab kita mengatakan seperti itu. Sudah saya kasih clue, nanti dicari, pasti ketemu itu. Kalau nggak ketemu, saya turun jadi kiai ini. Walhasil bahwa kadang-kadang kita pun sebagai santri kadang lupa bahwa tugas pokok kita itu adalah, katanya al ulama itu adalah warasatul dan ambiya. Innallaha, coba sama lihat Imam Baghawi mengatakan apa? Innallaha yab'asul ambiya kullahum bi iqamatid din wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Innallaha yab'asul anbiya kullahum bi iqamatid din.
Semua nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dua hal. Yang satu memastikan dakwah ini berjalan dengan sebaik-baiknya, yang kedua adalah memastikan kedamaian, kekompakan di antara sesama. Artinya apa? Kalau kemudian ada santri-santri sing bulet wangel dijak bareng, iku pancen wangel, bulet tenan pancen. Sauban itu merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimu. Dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya menjadi asprinya, menjadi khodam pribadinya. Banyak khodamnya Kanjeng Nabi dan pintar-pintar, nggak kayak khodam sekarang. Selamat ya, dulu para sahabat ketika khidmah ke Kanjeng Nabi itu orangnya pintar-pintar. Sama coba lihat khodam-khodamnya kiai sekarang, tolol semua itu. Kenapa kamu jadi khodam? Supaya bisa pegang HP. Kenapa kamu jadi khodam? Supaya bisa keluar. Kenapa kamu jadi khodam? Supaya bisa mbangkong. Nggih mboten Gus? Teng sedo kiri ngoten mboten? Padha ae, nang dinding kon wis ngono kuwi. Dulu khodam-khodam dulu ngeri, Pak. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ngeri-ngeri. Abdullah bin Amr bin As, top-top semua, Pak. Pintar-pintar. Coba kalau khotamnya Kanjeng Nabi dulu tolol-tolol kayak kita-kita ini, dapat apa kita ini? Sauban bercerita bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan, umat saya ini besok itu akan kayak ambeng. Jenengan tahu ambeng nggak? Ambeng itu makanan itu, makanan yang biasa untuk tahlilan, tumpeng. Apa kalau sini apa istilah? Berkat goblok, itu berkat bocah. Bukan berkat. Rasol. Lah itu loh. Rasol. Rasol ternyata namanya. Rasol itu ya adiknya Rasul. Umat saya besok itu akan kayak Rasol. Akan kayak apa kalau itu, kalau istilahnya? Kalau di rumah kami namanya ambeng. Ya ayam ingkung, tumpeng. Yang kemudian ada yang narik pahanya, ada yang narik sayapnya, kepalanya, ada yang narik dadanya, ada yang narik berutunya. Yushiku alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kemudian para sahabat merasa kata-kata Rasulullah ini sangat berat. Kita ini kaum muslimin yang tadi disampaikan oleh Raus Suryah, ya'lu wala yu'la alaih. Kita ini tangguh, sulit dikalahkan. Kok bisa-bisanya kita sebagai kaum muslim, orang Islam, kaum santri kemudian hanya kayak Rasul yang ditarik ke sana kemari. Ada yang rebutan kepala, ada yang rebutan sayap, rebutan brutu, ceker dan lain sebagainya. Kemudian sahabat bertanya, awa min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah, awa min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah. Kok berani-beraninya mereka kemudian memperlakukan kita seperti itu? Apa karena kita minim? Apakah kaum muslimin kala itu minim? Apakah santri dikit kala itu? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Antum yauma idin kasir. Ketika itu terjadi, Islam lagi banyak-banyaknya, lagi gede-gedenya. Perayaan hari santri mulai ujung sampai ke ujung. Walakin takununa husa'an ka husa'is sel. Cuma kamu itu kayak buih di tengah lautan, sama sekali tidak berarti. Kamu tidak mampu menyatu menjadi ombak yang dahsyat. Kamu buih, paling pol bikin kita panuan, gatelen, begitu saja. Walakin takununa husa'an ka husa'is sel. Kalau itu sampai terjadi, kamu centang perenang, tidak bisa kompak, tidak bisa menjadi satu, maka akibatnya tuntazaul mahabah min qulubi aduwikum. Akan dicabutlah kewibawaan kalian semua sebagai muslimin di hadapan orang-orang yang belum Islam, belum santri, belas gak medeni, belas tidak dihargai.
kita akan kena penyakit wahan, kata Rasulullah. Wahan. Sahabat tanya lagi, wahan itu apa? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Santri pun, bahkan rodok kiai pun kayak saya, niku kena Pak penyakit niku Pak. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apapun agenda dan acaranya, kalau kelihatannya tidak menguntungkan, sama sekali nggak menarik. Yang kedua, sangat antisipatif terhadap hal yang disebut mati. Padahal kabeh kiai apal, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kiai bendino check up. Biyen para nabi selalu WA Allah Ta'ala, kapan saya bisa sowan ketemu Allah Ta'ala. Pewarisnya, ini besok kita check up kemana. Kira-kira ngono. Makanya kalau niku selalu ngomong mbek santri-santri, mbek bolo-bolo, kadang-kadang kiai nom-noman, ojo solih-solih. Gus Khalil pun tak omongi bolak-balik, jangan solih-solih. Jadi kan kalau terlalu solih, umurnya nggak panjang. Kanjeng Nabi tegas dawuhnya, ya dhahabus salihun al awal fal awal. Yang diambil Allah Ta'ala itu mesti yang baik-baik dulu. Makanya jangan terlalu baik. Sudah, tetap jadi santri, tapi biasa-biasa saja. Tetap santri, dimanapun berada, kapanpun, tapi biasa-biasa saja. Kalau terlalu solih bahaya. Kata Kiai Hamid Pasuruan yang diceritakan oleh ayah saya, pohon bambu itu yang diambil oleh para pemotongnya itu yang lurus-lurus, yang bengkong-bengkong, itu dibiarkan mati sendirian. Nah, makanya jangan terlalu lurus, karena kalau terlalu lurus ya begitu, bahaya. Allah Ta'ala pun gitu, yang Allah rindukan yang solih-solih, yang kurang solih, COVID pun sedahsyat apapun aman. Iya, gak pakai masker ini Maduriin ini. Dan tetap hidup, karena apa? Jauh dari kata-kata solih, paham Kamu kira apa? Yang paling banyak meninggal kena COVID itu siapa? Al ulama, kemudian al atibba. Semua yang paling penting di bangsa ini, ulama, dokter. Ulama, dokter. Santri-santri yang menjadi santri hanya ketika hari santri tok kayak begini-begini, tetap hidup. Cocok, atau aku ya cocok, aku ya pada awakmu ngono kuwi ya. Kalau kata Rasulullah, ya dabu solin ala wal fal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sair. Sing awet urip, yang awet hidup itu khusalah. Generasi-generasi CT. Kalau kopi itu yang habis kopinya apa? Air kopinya apa? CT-nya? Tenang saja para generasi CT, tidak bakal cepat diambil. Kalau diambil itu dikit-dikit paling untuk nguatin rokok, buat santri-santri yang kirimannya kurang, begitu itu saja. Generasi-generasi CT mudah hidup. Aku gregetan. Makanya Gus Khalil selalu saya ajak untuk tidak menjadi orang solih. Saking cintanya saya dan pengennya saya supaya beliau hidup lama, supaya bisa mengikuti dawuh Rasulullah yang lain. Orang yang istimewa adalah mentola umruh wa hasuna amalu. Makanya jangan tergesa-gesa Gus, masih banyak pilkada 5 tahun ke depan. Jangan tergesa-gesa. Saya itu nggak pede kalau ada Gus Khalil, walaupun Gus Khalil kadang-kadang kurang setia dengan saya. Lah iya kok bisa-bisanya saya dipecat dari PW dan beliau bertahan. Pelanggaran, tapi tidak apa-apa, saya tetap cinta harus tetap, tidak bisa. Dan itu adalah sebuah hal yang harus menjadi uswah bagi kita semua. Kita harus tetap khidmah, harus tetap cinta terhadap jamiah kita, apapun dan kapanpun kita dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kalau temu di pundi selalu ngomong, santri kadang-kadang duwe penyakit sing kurang ajar. Pun mantuni langsung mulai kula. Mbon terakhir nih, jangan sampai santri Riyadhus Shalihin kemudian punya mental hanya mau
menampilkan jati diri santri ketika dia berada di depan, hanya mau kemudian berjuang ketika dia duduk di depan. Banyak di antara kita, misalnya kayak ini dulu semangatnya minta ampun jamaah. Ini Kiai dari Sidoarjo, ini teman saya ini. Jamaahnya minta ampun, tapi ketika kemudian ada alumni baru yang datang dengan suara yang lebih enak, yang lebih fasih, dan akhirnya dijadikan imam oleh masyarakat, dia bangun masjid yaki. Pak, kiai model kayak begini ini harus kita hindari betul. Saman paham maksud saya toh? Artinya begini loh Pak, bahwa kesiapan kita untuk mengabdi itu entah kita itu kemudian dihargai atau tidak oleh masyarakat kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu harus tetap. Jenengan yang sudah punya istri, penak terusnya berani, aku mulai rada-rada ya. Kakak ganti contohnya. Contohnya saya ganti. Ya udah, jenengan yang sudah punya istri, ketika kemudian jenengan membawa oleh-oleh ke rumah untuk istri dan ternyata istri panjenengan tidak terima kasih, tidak menunjukkan reaksi bahwa dia bersyukur akan apa yang panjenengan bawa pulang, jenengan akan tetap terus berusaha melakukan itu atau tidak? Itu ketika jenengan jawab iya, maka jenengan lagi berusaha untuk sesuai dengan dawuhnya Mbah Kanjeng Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tapi ketika jenengan jawab tidak apa-apa, karena memang kita itu ada benih-benih syaitoniah. Tidak apa-apa, paham nggak? Dan itu normal. Jangan kamu pikir bahwa kita tidak sesetan itu ya. Bahkan iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa innan nafsa ahbasu min sab'ina syaitana. Bahwa kita ini, otak kita, pikiran kita, gengsi kita itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih medeni daripada 70 setan. Artinya setan pun tidak sesesat kita. Banyak sekali kisah-kisah di mana setan itu kemudian kaget, kok bisa ya punya inspirasi kayak gitu. Saya yang setan aja gak kepikiran. Tidak pernah dengar setan selingkuh. Santri, wes lah. Pokoknya kita ikut doakan, moga-moga semua perjuangan panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua tujuan dan niat baik panjenengan semua. Saya juga ikut doakan moga-moga pondok ini benar-benar lestari, benar-benar abadi. Kulo ngapunten ingkang agung Bib, ngapunten sangat saestu, kulo ngapunten sangat, mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam sowan kita ini mesti selalu merepotkan. Untuk para kiai, para masyayikh, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Panjenengan doakanlah orang-orang gak jelas kayak kita, kayak Mas Khalil ini, kayak Gus Fahim ini, kemudian selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala fil khidmah wal ibadah wal ubudiyah. Karena tugas kami yang paling pokok itu sebetulnya adalah ya kayak tadi dihaturkan Habib Ali ke saya, tadi beliau mengaturkan bahwa yang paling penting di antara kita adalah bagaimana kita ini bisa istiqomah, memantaskan diri untuk meneruskan apa yang sudah ditaksis, apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh kakek nenek moyang kita. Panjenengan doakan, panjenengan pangestoni. Ngapunten kepada semuanya. Akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan, jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mas Khalil Nawawi dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kepada beliau dihaturkan.